Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Siap, Pak. Ini ada yang lain belum memperhatikan ya, tolong untuk segera mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum itu, kita bisa berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai, saya tanya dulu kondisi kelas hari ini. Mungkin dari kota kelas, Pak Asrul, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, teman-teman semua sehat, Pak. Sehat ya, hadir semua? Alhamdulillah, semua, Pak. Hadir semua, oke, terima kasih. Karena memang beberapa akhir ini memang ada beberapa teman-teman kita yang sedang sakit dan kebetulan hari ini sudah lengkap semuanya, alhamdulillah. Oke, kita akan masuk pada pertemuan yang cukup penting di bagian turning in ya, ataupun bubut ya, pemesinan bubut. Tapi sebelum itu mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, tentang mesin ya pasti ya, karena kita dari mesin gitu. Oke. Oke, tentang program atau dan lain sebagainya. Kalau belum ingat, nanti saya akan ingatkan kembali. Jadi ini kita akan membahas tentang apa itu CNC, komputer numerical control. Jadi ini salah satu jenis alat produksi ya, yang bisa digunakan untuk menghasilkan mesin tertentu dengan kapasitas yang jauh lebih besar dengan memanfaatkan program. Jadi kita ikut program di sini. Kemudian sebelumnya itu saya ingatkan kembali ya, ini karena pemesinan basic ataupun yang dasar, kita diharapkan harus bisa membuat program dan minimal kita membuat benda kerja sederhana. Jadi teman-teman, ini cukup penting untuk teman-teman karena nanti ketika teman-teman akan menjadi seorang operator ataupun yang bisa mengoperasikan mesin, maka teman-teman harus bisa mengerjakan benda kerja sesuai dengan gambar yang diberikan ataupun permintaan. Kira-kira gitu. Kemudian sebelumnya juga kita sudah belajar tentang cara kerjanya seperti apa, dan juga sebelumnya kita sudah bisa menentukan mana yang good and bad condition ataupun baik dan buruk pada saat kita menerapkan benda kerja. Karena nanti ketika ini dioperasikan kemudian ada yang bertabrakan dan lain sebagainya, bisa sangat besar dampaknya, bahkan bisa sampai menimbulkan kebakaran atau bahkan bisa menimbulkan hilangnya jiwa. Jadi ini patut diperhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian pengoperasian berdasarkan code ataupun kode seperti itu, ataupun program. Nah, program pertama yang akan kita ajarkan yang akan saya ajarkan yaitu berkaitan tentang G-code. Ya. Teman-teman tidak perlu membayangkan seperti apa karena sudah saya sampaikan definisinya ada di sini. Ini dia G itu artinya geometrik ya. G-code itu berkaitan dengan geometrik. Kemudian nanti ada beberapa kode yang akan teman-teman gunakan pada saat mengimplementasikan ataupun membuat benda kerja. Benda kerja ini nantinya sesuai dengan tuntutan ataupun permintaan begitu. Nah, di sini ada fungsi utama, kemudian ada contoh perintah umum dan lain sebagainya. Ini dia kalau G00 itu dia pergerakan cepat, tidak memotong. Kemudian dia G01 gerakan pemotongan linear, G02, G03, dan G09 dan seterusnya. Nah, kode-kode G ini nanti akan teman-teman implementasikan pada saat membuat benda kerja. Tapi untuk saat ini ada banyak kodenya, ada G, ada M, ada F, dan seterusnya. Tapi untuk sekarang ini, karena kita baru masuk, kode G itu cukup penting. Selanjutnya, selain kita belajar tentang kodenya, kita juga akan belajar tentang diagram Cartesius. Ada yang masih ingat tentang diagram Cartesius? Ya, ada semuanya ada dua ya. Kenapa dinamakan diagram Cartesius? Ya, namanya. Kalau namanya diagram Andi mungkin jadi diagram Andi di sini ya, bukan diagram Cartesius ya. Oh, dia duluan ya. Oke. Bagus ya. Responnya bagus. Oke, ini
diagram Cartesius ini dia penting untuk kita pelajari karena kita tidak mengoperasikan mesin secara manual. Jadi kalau CNC itu kan kita berada di luar daripada pengoperasian. Jadi kita input itu dia di komputer, kita input kode dan lain sebagainya. Dan untuk pembuatan ataupun pemotongan benda kerja itu dia hanya menggunakan kode itu sendiri. Jadi teman-teman harus bisa memahami di mana titik awal kita menempatkan benda kerja. Jadi kan seperti itu. Kemudian nanti akan ada perbedaan antara titik koordinat dari ketika kita melakukan gambar manual. Nanti akan ada bedanya dengan ketika kita melakukan gambar di CNC itu sendiri. Oke, sekarang saya lanjut. Dari dua penjelasan tadi ya, ada pengertian G-code, kemudian ada pengertian tentang diagram Cartesius dan lain sebagainya. Kira-kira bisa tidak teman-teman membuat kode ataupun program berdasarkan gambar yang saya berikan? Saya kasih waktu 3 menit ya, kira-kira saja, kira-kira. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Bagaimana? Ada yang bisa? Sangat bisa, Pak. Oke, sudah cukup tergambar tadi ya? Ya. Karena saya sudah memberikan pengantar, tapi mungkin masih belum terlalu full. Karena itu tujuan daripada kuliah kita hari ini. Jadi minimal teman-teman bisa menggambar ataupun menuliskan code secara full berdasarkan apa yang akan saya berikan nantinya. Nah, di sini dia ada beberapa bagian. Jadi harus teman-teman perhatikan ya. Jadi harus diperhatikan. Pada saat nanti benda kerjanya, ini dia. Jadi harus diingat ya. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa pada saat proses pemakanan, makan itu artinya kita memotong benda kerja ya. Kalau misalnya manual, kita bisa kasih maju mundur sendiri ke mesin. Tapi ini kita alihkan ke komputer, makanya harus hati-hati. Dan ingat bahwa ini proses pemakanannya bolak-balik. Makanya di sini teman-teman bisa lihat ya. Proses pemakanannya itu dia tidak langsung sekaligus, tapi dia harus dia turun, dia naik, mungkin yang viral itu ya. Dia turun, dia naik. Oke. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak bisa sekaligus. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan proses pemakanan agar lebih presisi. Nah, sekarang ini contoh ketika kita sudah mulai mengaplikasikan code yang tadi kita sudah pernah bahas, yang sebelumnya tadi ya, code itu ketika kita sudah buat dalam bentuk program. Ya, dalam bentuk program, kita akan masukkan misalnya G0. G0 tadi apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, saya lupa ya. Nah, begitu. Ada juga penelitian tentang tingkat referensi ya. Jadi tidak masalah. Akan saya coba lagi. G0 itu dia berkaitan dengan gerakan tanpa pemakanan. Jadi dia tidak melakukan kalau misalnya ini alat ataupun pahatnya, dia hanya berada di sini. Dia tidak melakukan proses pemakanan. Nanti kalau misalnya dia sudah G01 itu dia sudah mulai proses melakukan pemakanan ataupun jadi prinsip kerja daripada CNC ya ataupun bubut itu dia ada namanya proses aditif sama subtraktif ya. Kalau yang aditif itu dia kayak 3D printing, kalau yang ini dia yang kita pelajari dia subtraktif. Jadi dia mengurangi daripada benda kerja. Ini kita boleh. Lanjut ya. Kemudian ini. Nah, selain itu ada beberapa program yang perlu teman-teman perhatikan. Misalnya ada program G2 dan G3. G2 itu dia searah jarum jam. Jadi dia melakukan pemakanan searah
jarum jam. Kemudian ada yang G3 berlawanan jarum jam. Sekarang saya ada contoh. Tidak usah jauh-jauh. Ini saja. Ini kan contoh bendahnya kan? Ini contoh bendahnya. Kira-kira ini pakai kode apa? G2 atau G3? G2 apa? G2 itu apa tadi? Searah ya. G3 apa? Berlawanan arah. Oke, saya praktikkan. Ini misalnya alat pahatnya. Kemudian saya mau kasih makan di sini dan terbentuklah profil ini. Nah, profil ini. Itu dia pakai G2 atau G3? Karena coba praktikan. Pak Andi coba praktikan. Tidak di sini. Saya akan memaksa ya. Oh, tidak diberi. Oke, silakan. Ya, jadi kenapa dia di tiga? Karena dia searah pokoknya searah jarum jam. Tapi kalau menurut saya, karena saya belum terlalu paham juga, tergantung perspektif. Kalau kita melihat dari depan, maka dia akan terlihat seperti searah jarum jam. Tapi kalau dari sini berlawanan arah jarum jam. Oke, sip. Makasih. Ada yang lain yang mau coba menjelaskan? Atau sudah sepakat? Sepakat ya? Oke. Jadi kira-kira itu ya. Ya so ada setengah modal untuk jadi mesin lah. So kalau misalnya semua mengerti tentang G0, G01, G02 atau dan seterusnya, so ada modal untuk jadi seorang teknik mesin ini. Oke, sebelum saya lanjut, tadi teman-teman sudah mempraktikkan dan sampai saya terlalu banyak berbicara dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan berarti saya sempurna berarti kan semua ngerti semua. Oke, lanjut ya, karena dilanjut masih semangat ya. Oke, karena saya tidak ada yang bawa rapor ya. Oke, berlanjut. Nah, sekarang ini contoh basic code ya. Basic code itu artinya contoh program dasar. Program dasar. Nanti di sini teman-teman bisa memanfaatkan daripada contoh yang ada. Ada yang tahu kira-kira kenapa dia proses pemakanannya itu dia dari mana ya? X22 kemudian jadi ke X26. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Belum paham. Karena memang ini harus pelan-pelan ya. Agak berat materinya. Karena ini ada 3 SKS dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa langsung menuju ke posisi tempat dia pemakanannya. Jadi dia harus berada di atas dulu. Jadi artinya dia persiapan dulu. Jadi dia masih berada di titik sini misalnya. Kalau misalnya kita mau makan di 24 misalnya, itu kan 24 ya. Kalau kita mau makan di 24, minimal dia di 26, agak dekat dulu. Kemudian ada kode G0. G0 itu artinya dia tidak melakukan pemakanan. Jadi tidak melakukan penyayatan. Dia cuma bergerak saja. Bergerak itu dalam artian misalnya dia dari sini ya. Dia dari sini. Dan mungkin dia dari sana, ada jauh kan. Jadi dia di sini. Kalau misalnya kita perintahkan G0, maka dia akan ke sini. G0 dia di sini agak ke bawah. Oke. Dia ke bawah tapi dia tidak menyentuh benda kerjanya. Dia tidak menyentuh benda kerjanya. Nanti kalau misalnya sudah ada kode G1 dan seterusnya, G23 tadi dan seterusnya, itu dia akan disentuhkan dan akan melakukan proses penyayatan dan seterusnya. Oke. Sebelum saya membagi kelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa dari G0 tadi untuk menyayati posisi X24 itu harus dikurangi 2? Kenapa tidak 1? Karena 2 menurut saya terlalu kejauhan dari selisihnya terlalu jauh. Mungkin bisa diperkecil jadi 1. Jadi kalau misalnya di 24 jadi 23 jadi dikurangi 1 saja. Oke, ini ya, berarti ini menunjukkan bahwa Andi memperhatikan materi hari ini. Saya berharap teman-teman mencontohkan Andi ya.
Nah, teladan yang luar biasa. Oke, kenapa dia harus pemakanan dua? Kenapa dia harus pemakanan dua? Karena benda kerja itu dia berputar. Dia berputar ya. Jadi ketika kita melakukan pemakanan di atas sini, maka di bawah juga dia melakukan pemakanan. Jadi bukan hanya satu di atas ini yang berkurang, tapi di bawahnya. Karena dia benda kerja yang kita lakukan sayatan ini dia berkurang dua, bukan hanya satu saja. Jelas ya? Oke. Sekarang saya akan membagi kelompok kepada teman-teman berdasarkan apa yang sudah teman-teman dapatkan tadi. Silakan coba selesaikan tugas berikut. Ini bagi 3 saja ke belakang ya. Didiskusikan dengan teman-teman yang di belakang ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Oke, jadi tadi sudah belajar ya? Sudah belajar? Oke. Oke, cukup ya. Dan terima kasih atas partisipasi daripada teman-teman. Berkaitan dengan ini, untuk diskusinya, terima kasih juga. Dan teman-teman, saya sudah menerima hasilnya dan silakan untuk bisa memperbaiki apa yang kurang daripada teman-teman sekalian. Silakan bisa dicocokkan dengan kunci jawaban. Nah, ini ada kunci jawabannya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, apa yang membedakan antara kita mengoperasikan dengan mesin. Kalau mesin itu ada di kendalinya kita. Kita mau kasih maju mundur deket pahat, kita mau makan berapa dan lain sebagainya. Tapi ini kita pakai program. Ini kita pakai program. Nah, silakan dicocokkan agar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dari kesalahan teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Untuk kesimpulannya, kita sudah belajar beberapa code ataupun kode tentang pemesinan. Lebih tepatnya di CNC, yaitu ada kode G00, G01, G02 dan G03. Semoga dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi operator mesin CNC. Dan untuk itu sudah saya berikan tugas ya, ada di siap ataupun di siakat. Silakan teman-teman akses dan untuk waktu pengumpulannya nanti teman-teman kumpul sebelum pertemuan hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.